Pernahkah kamu membayangkan bahwa di balik kehidupan sekolah yang biasa, ada dunia gelap yang memperjualbelikan anak-anak berbakat sebagai senjata? Dan bagaimana jika salah satu anak itu adalah karakter yang selama ini kita kenal sebagai Jiwo? Inilah titik di mana cerita mulai berubah. Chapter 11-15 bukan sekadar kelanjutan. Ini adalah awal dari konflik besar. Cerita dibuka dengan suasana yang relatif tenang. Jiwo masih menjalani kehidupan sekolah seperti biasa. Senyumnya tetap hangat, sikapnya tetap sopan. Namun satu hal berbeda, ia kini sadar, dirinya bukan anak biasa. Di rumah, Kaiden, yang masih terjebak dalam tubuh kucing gemuk berbulu abu-abu, mulai menaikkan intensitas latihan. Tidak ada lagi latihan ringan. Kaiden memaksa Jiwo mengalirkan energi ke seluruh tubuh, menstabilkan pusat kekuatan di jantungnya, mengatur pernapasan agar kecepatannya tidak menguras stamina terlalu cepat. Setiap kali Jiwo gagal, Kaiden langsung mengkritik tanpa ampun. Kecepatanmu tinggi, tapi kontrolmu buruk. Jiwo terjatuh berkali-kali, tubuhnya gemetar, napasnya tersenal, tapi ia tidak mengeluh. Dan disinilah kita mulai melihat sesuatu. Potensinya, Kaiden yang biasanya arogan bahkan mulai mengakui dalam hati, perkembangan Jiwo sangat cepat. Terlalu cepat untuk ukuran pemula. Namun Kaiden tahu satu hal, semakin besar potensi, semakin besar ancaman yang akan datang. Cerita mulai bergerak ke arah yang lebih gelap. Terungkap adanya organisasi misterius yang menculik anak-anak Awakenet berbakat. Mereka tidak membina, mereka tidak melatih, mereka mengeksploitasi. Anak-anak itu dipaksa bertarung, dipaksa mengeluarkan kekuatan secara paksa. Tubuh mereka melemah, mental mereka hancur. Saat Jiwo mengetahui hal ini, ekspresinya berubah. Ia marah, bukan marah karena tertantang, tapi marah karena ketidakadilan. Ia membayangkan bagaimana jika dirinya yang berada di posisi itu, sendirian, ketakutan, tanpa bantuan. Kaiden memperhatikan perubahan itu. Jangan ikut campur urusan yang lebih besar dari dirimu, ucap Kaiden dingin. Tapi Jiwo tidak bisa, dan disinilah perbedaan Jiwo dengan Awakenet lain mulai terlihat. Banyak Awakenet berpikir tentang kekuatan, reputasi, dan posisi. Jiwo hanya berpikir tentang menyelamatkan orang. Latihan meningkat drastis. Kaiden mulai mengajarkan teknik bertarung berbasis kecepatan, masuk dalam blind spot lawan, menyerang titik vital, bergerak tanpa pola agar sulit diprediksi. Jiwo belajar bahwa kecepatannya bukan hanya soal berlari lurus. Ia mulai menggabungkan refleks alami dengan teknik yang lebih terstruktur. Adegan latihan digambarkan intens. Jiwo bergerak mengelilingi ruangan. Lantai retak, angin berdesir, debu beterbangan. Kaiden yang melihatnya menyadari satu hal penting. Energi Jiwo sangat murni, tidak liar, tidak kasar, tapi padat dan stabil. Itu tanda bakat alami yang jarang muncul. Namun di sisi lain, organisasi misterius mulai mencium keberadaan anak berbakat baru. Bayangan konflik mulai mendekat. Gangan akhirnya pecah. Jiwo dan pihak organisasi berada dalam jarak yang sama. Musuh yang muncul bukan Awakenet biasa. Tatapan mereka kosong, aura mereka berat dan menekan. Untuk pertama kalinya, Jiwo merasakan tekanan yang benar-benar berbeda dari latihan. Ini nyata, ini berbahaya. Serangan pertama datang begitu cepat. Jiwo nyaris terlambat bereaksi, tapi ia ingat latihan Kaiden. Tenangkan napas, fokuskan energi, jangan panik. Dalam satu kilatan, tubuh Jiwo menghilang. Ia bergerak memutar, menghindari serangan dari sudut buta, lalu menghantam balik dengan kecepatan tinggi. Musuh terkejut, anak ini tidak sekadar cepat. Gerakannya mulai memiliki pola, strategi, namun perbedaan pengalaman tetap terasa. Jiwo masih goyah, serangannya belum cukup kuat untuk menjatuhkan lawan sepenuhnya. Situasi mulai berbahaya, dan saat itulah, atmosfer berubah. Tekanan besar menyelimuti area. Kaiden, meski hanya seekor kucing, aura kekuatannya membuat lawan membeku. Tatapannya dingin, tajam, mematikan, tanpa perlu bergerak banyak. Kaiden menunjukkan bahwa Jiwo berada di bawah perlindungan seseorang yang tidak bisa disentuh sembarangan.
Musuh mulai ragu, dan keraguan di medan pertempuran adalah awal kekalahan. Setelah konfrontasi itu, Jiwo terdiam. Ia menyadari jarak antara dirinya dan musuh masih besar. Ia cepat, tapi belum cukup kuat. Ia berbakat, tapi belum cukup berpengalaman. Namun alih-alih menyerah, tekadnya justru mengeras. Ia meminta latihan lebih keras. Kaiden yang awalnya meremehkan mental Jiwo, mulai mengakui sesuatu dalam hati. Anak ini bukan hanya kuat secara potensi, ia kuat secara mental. Di akhir chapter, dunia Awakenet diperlihatkan lebih luas. Organisasi gelap itu bukan pemain kecil. Mereka memiliki jaringan, pengaruh, sumber daya besar. Artinya, konflik ini baru permulaan. Jiwo kini tidak lagi berdiri sebagai anak yang kebetulan memiliki kekuatan. Ia telah melangkah ke dunia yang penuh intrik, kekerasan, dan perebutan kekuasaan. Dan Kaiden tahu, jika Jiwo terus berkembang seperti ini, suatu hari nanti, dunia Awakenet akan mengenal namanya. Dari latihan, ke ancaman nyata, dari anak biasa, menuju calon petarung besar, kita melihat empati Jiwo sebagai kekuatan utama. Awal kemunculan organisasi gelap, potensi luar biasa yang bahkan membuat Kaiden serius. Dan pertanyaannya sekarang, ketika organisasi itu benar-benar bergerak, apakah Jiwo sudah cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang ingin ia selamatkan? Atau justru ia akan menjadi target utama berikutnya?